Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman YouTube. Hari ini hari Minggu, saya ada sharing dengan teman-teman. Terus ya begitulah kegiatan saya hari-hari. Thank you udah ngikutin. Jangan lupa like dan subscribe semuanya. Ini di depan saya ini ada cewek cantik. Gajinya 6.000, di sini baru 2 tahun. Terus yang pasti dengan ditambahin gaji itu standarnya majikan tinggi. Kecuali kayak jenengan baru pertama langsung 55 kan memang finish kontrak standarnya segitu. Terus ini 2 tahun finish kontrak ditambahin 6.000 gini loh. Nah, namanya kita nerima gaji 6.000 itu kan resikonya juga 6.000 gitu loh. Paham maksudnya? Sudah, jangan terlalu dipikir berat. Gajimu 12 juta. Oh, di Indo berapa bulan? Berapa bulan kita harus dapatkan? Apalagi kita misalkan awak EDW secara ini di Indonesia sarjana aja nggak dapat 12 juta. Do you think? Aku manajer di Indonesia gajiku piro? Gak sampai 5 juta. Tapi memang tunjangannya akeh. Gitu. Kalau gak diceritain kok dikira aku gajinya rendah. Meng-mengan. Jadi dari situ kita itu harus legawati. Majikan teriak-teriak, majikan ini ya itu hak majikan. Yang penting kita kan harus kerja sing apik. Ya enggak Mbak Rini? Gitu loh. Oke saya. Apa yang buatmu berat? Ya 6.000 memang ya berat. Majikan pasti nuntut, nggak mungkin nggak nuntut. Nah, gaji tinggi, resiko tinggi ya pastilah. Kelambiku kok api ya, pink ya. Lah pink guys. Gak usah terlalu dipikir berat. Ini ki usia kurkuran kayak sampean Mbak. Cek lah bila kowe. Urung menikah, belum punya beban. Coba awak dhewe sing di anak loro ngene iki. Hah? 12 juta kerja aku bae. Iya enggak? Ngopi Mbak ini? Mending boten. Mboten ngopi dulu entah berkahnya luar biasa hari ini. Sing cepitan, sing buah-buahan, sing kopi, sing sembuaran. Enak. Sampai sengku kan. Sampai jenguk, jadi mana sampai jenguk? Tak foto nih lalir, tak foto nek duitnya barang. Nggih. Saya tak foto nih. Yang dipikir berat apa? Enggak, aku nanti takutnya gini, pihak imigrasi telepon sama bos aku, tapi aku belum keluar rumah, gitu gimana, Miss? Ini loh, yang kamu takutin itu sebetulnya kan dirimu sendiri. Yang kamu pikirkan kan pikiranmu sendiri. Iya nggak? Iya. Iya. Terus pokoknya piyaku. Kalau kamu ketakutan, memikirkan ketakutanmu sendiri, saya udah bilang, kalau emang kamu cari majikan, ya ayo. Iya. Nanti kalau sudah dapat majikan, ya selanjutnya saya yang urus toh. 6.000 dipertahannya toh. Terserah kamu, nek kamu mau bertahan yo ayo, nek gak mau bertahan yo cari uangnya. Jaga apa tidak anjing? Anak 3. Anak telu. Anak 3. Aku dulu pertama di Hongkong loh, anak 4, ada nenek. Terus Ya lulus yo 2 tahun. lulus 2 tahun, tapi gelebekan hasil ini betah-betah. Yo betah-betah nek kabeh betah-betah nih. Sampai finish. Kok miring ae to Mbak Rini? Aku sing miring opo sampean. Sudah menyerah. Menyerah 6.000 eman-eman loh, Jay. Ibuku nggak terima, Mbak. Maksudnya gak terima? Kan ibuku juga di sini kan. Terus Ya. kemarin aku telepon ibuku, kan aku udah nangis gemetaran lah ini. Ibuku ini nggak terima, kan ibuku kan juga udah lama di sini, terus udah kamu pulang aja. Awalnya kan aku bilang saya topu gitu kan. Ora saya mulai. Tapi namanya seorang ibu, kok ceritani penderitaanmu pasti nggak kuat. Nah. Apalagi kan terus menerus. Tapi nek kamu mau tahu, sebetulnya meskipun kita yang sudah lama pun punya derita tersendiri. Ya, Terus semakin kita cerita sama ibu kita itu kan, ya siapa sih anak emak yang mau anaknya menderita? Nggak ada. Masalahnya adalah untuk kamu digaji 6.000, itu majikan pasti menuntut. Nah, iya makanya aku cari yang sekarang kamu ininya apa namanya? Kalau gajinya standar ya nggak nuntut macam-macam. Ya situlah majikan. Kadang standar saya nuntut kok, Nah, tetap aja ada resikonya lah. Lah ya. Sudah, apapun yang terjadi harus terjadi. Wis finish golek majikan meneh. Masalahnya dia serinyu. Hah? Wis renyo. Dia serinyu dek. Aduh. Ya wis dijalani sampai finish. Ya sudah, judulnya kan ya sudah. Golek daripada saiki interminute beri kontrak wis jenenge enak. Tenang, pikirkan baik-baik, banyak berdoa, mau gimana besok. Oke?
cari lain. Iya, tenang, makan tak suruh tenang. Sekarang kan lagi tak ini kan. Mem katanya kalau apa di Intermini sekarang harus balik Indonesia. Semua dari dulu, harus, Bari. harus pulang, harus keluar dari Hongkong. Oh. Kayaknya resiko ya. Makanya nggak apa-apa, bisa istirahat juga. makanya di rumah. kadang-kadang itu gini, dia mungkin ya lagi jatuh cinta juga, jadinya Enggak juga. pandangan Oh, mata. enggak juga. Aku nggak punya. Ya, di sini Lamur punya. kira aja. Lah di sini punya, di rumah nggak punya. Di rumah nggak punya. Di sini malah penak toh kalau punya. Ancane aku ngono gini. Lek bojone gini. Iya, di sini punya. Ini kok bawa apa? Tak simpen. Ngono kok bawa aku kok tekonine ilang. Enggak apa-apa lah, Mem. Simpanan kok nek wis mari kan tak balikin. Lah ini dokumenmu di sini untuk proses ya, Nak? Iya. Nanti bonusnya kalau visa sudah turun, ingetin saya. Ya. Medikali berarti kapan, Mem? Medikalnya kalau bisa hari biasa, tapi kalau nggak bisa hari biasa hari Minggu nanti diatur waktu karena sekarang masih libur, besok ya libur, medical centernya tutup. Dan Wali intinya majikan oke. Wis semangat. Yang pasti kalau gaji 6.000 itu tuntutan majikan berat. Kalau 55 masih standar. Itu ya majikanmu tuh suka sama kamu, saya suka sama Rini itu. Nanti apa namanya? Tapi waktu itu kan kamu pulang, Rini kan masih mau pulang dulu, kamu kan butuh orang secepatnya. Ngomongku biar kan. Umur berapa? Iki anaknya telu. Terus itu loh, Miss, yang di kontrakku itu kan yang pertama kan ditulis anak 3, tapi yang kedua kok anaknya 2, Miss. Itu nggak apa-apa tuh, Miss. Ya mungkin salah tulis agennya kali. Ya harus diperjelas toh. Nek ngomong nggak popo ya aturannya nggak boleh. Kan sesuai ininya. Aku baca kok cuma 2, kok enak banget. Ya mungkin nggak ke ini mungkin apa nulisnya nggak sesuai tuh kan karo. Yang pasti kan visamu wis turun kan. Bisa wis turun emang Lah, iya. aja. Terus apapun keadaannya, nek memang aneh ini kan, wis dimantepne hatinya. Terus nggak usah terlalu gini, usah terlalu berkecil hati. Iya. Karena pada dasarnya gini, kita itu harus menyadari awake dhewe iki ikut orang, paham dah? Terus majikan pun merasa bayar gitu loh. Bukan kita harus merendahkan diri, enggak, tapi sekiranya misalkan majikan marah, pondeng aja sampai awake dhewe drop terus stres, terus kita melakukan satu hal-hal yang membuat kita sendiri rugi gitu loh. Nggak suka nggak apa-apa, kan ada ibarat rumah tangga, nggak suka yuk ada tempatnya untuk bercerita. Mau yo iseng wis rumah tangga. Iya kan? Begitu juga ketika kita kerja, nggak suka kan ya sudah kamu kesini cari majikan baru. Nanti tunggu saya mempromosikan kamu dapat majikan baru. Nanti cocok apa enggak, oke apa enggak, butuh waktu juga kan. Nggak bisa sekarang misalkan kamu ketemu sama cowok langsung nikah kan juga nggak bisa gitu kan. Iya. Kan harus omong-omongan dulu sama majikan pun begitu ketemu kamu langsung tanda tangan kan nggak bisa juga begitu. Kan harus ketemu dulu, memperkenalkan dirimu dulu, namamu siapa, pengalamanmu apa, majikan oke apa enggak, srek apa enggak. Nah majikan sudah srek, barulah pengikatan. Ya kan ngono. Kayak dia itu ya, tak tawarin ini, tak tawarin itu, tak tawarin ini, tak tawarin itu. Dia sendiri biar cocok dulu. Ati srek, mantap kan gak nyalahne aku judulnya. Aku kan menjodohkan. Ngono. Biro jodoh. Mak comblang. Nek di perjodohan mak comblang. Meng saya. Enggak usah dipikir berat, apapun itu harus dijalani. Dia isi enom, kung duwe tanggung jawab. Coba awake dhewe 12.000. Aduh. Terus memanfaat ceceku itu juga 12 juta sebulan. Jadi saya bilang yang pasti kalau kamu gaji 6.000 kan nggak mungkin saya nggak punya tuntutan. Kamu pasti saya tuntut untuk menyelesaikan semua urusan saya. Itu tak gitu kan dia. Pokoknya gaji standar 6.000. Itu yang pasti tuntutannya tinggi. Majikan. Ngono pikirannya dia. Aku yang bayar buku. Pikirannya dia gitu. Terus awake dhewe jangan terlalu emosinya jangan terlalu terbawa sama majikan. Majikan marah itu hak majikan. Itu loh.
bukan kita nggak mendengarkan, tapi kan kita harus menjaga kestabilan emosional kita, hati dan pikiran kita. Nggak mungkin gaji 6.000 kamu pulang kalungan komplong kan, ya kasare ngono lah yo. Gitu loh, di enjoy saja hidup ini, apalagi ketika libur. Sudah move on, jangan ngomongin majikan terus menerus, sing ngrungokne kita tambah stres. Kayak ibumu gitu kok ceritani terus sih stres. Wes pergi dari situ, pasti gitu jawabannya. Terus bagaimanapun ikut orang tuh resiko. Dan nggak mungkin orang berumah tangga sekarang, kita berumah tangga sama suami misalnya, nggak mungkin nggak ada ribut. Kita satu rumah sama ibu nggak mungkin nggak ada ribut, apalagi satu sama majikan. Di sisi lain majikan merasa bayar, terus merasa menuntut, terus awak dia semakin dituntut semakin berat. Risiko kita ikut orang. Suatu saat kalau kamu menikah juga risiko ikut bojo, iya kan? Kadang-kadang kalau kamu gini diajak cerita gitu kan, dikek kandan-kandani, ya sing iso nrimo paham, oh ya ibu perhatian sama aku. Nek gak iso nrimo, pikirannya alah ibu ngomong doang ngono. Ya kan ya. Ya wes itulah warna dunia. Disyukuri, dijalani. Nanti kamu kapan bisa, setiap minggu bisa. Kalau di rumah bisa di video call. Ada kamera. Ada kamera tapi aku bisa ke kamar bisa. Ke kamar bisa. Oke lah video callan atau anu kan kalau misalkan mau interview. Iya. Besok tak benerin, besok kan arek-arek pada kerja, biar dikerjakan biodatanya, besok dihubungin ke sini kan. Iya kan Mbak Rini kemarin juga dihubungi sama Lucy kan. Iya. Hari ini libur semuanya, tak liburkan semuanya, saya yang kerja. Ya kayak gitu, saya kan berbakti bagi nusa dan bangsa. Ngerti nggak maksudnya? Orang lain kerja, saya jalan-jalan. Orang lain jalan-jalan, aku kerja. Wolak-walik urip. Semangat kayak Mbak mau lo sakno yo. Sakne masih kayak tertekan ya. Kayak gitu tuh nggak iso ngunggah, nggak iso ngeduk nih Mbak. Semakin stres tuh semakin salah terus kerjaan. Emang iya. Ya itu semakin kamu stres tuh semakin nggak ada benernya. Karena kita sendiri stres gitu loh. Jadi apa yang aku lakuin nggak tahu. Kayak gitu pokoknya, ya Allah. Karena lama tapi ngapain aku gitu. Di sini wes lama, cuman ya itu loh mungkin ya di sisi lain majikan nggak suka. Orang kalau majikan nggak suka kan stres berat. Terus apa-apa nggak ada benernya. Tapi kan kalau bisa merayu majikan kan ya bisa baik. Iya nek kamu diajari cara ngerayu majikan. Terus baik-baik, pinter-pinter lo ya, kerja sing bener lo ya. Kan namanya orang kan nggak sama. Kadang-kadang majikan dirayu semakin sebel karena awake dhewe kan bisa juga. Ya kan? Tapi kayak apa tekanan ngono saat ini tegang terus. Dan menurutku ya itu tadi awak dhewe nggak punya kestabilan, terus kadang-kadang kayak gini ya, seini-ininya gitu. Cara melermati itu harus punya cara sendiri melermati. Misalkan lagi emosi kan kita nggak, nek setelah usiaku bertambah itu emosiku itu dengan stabil, terus aku langsung wudu, langsung berdoakan gitu kan dalam hati. Tapi kalau misalkan kita sendiri dalam keadaan emosi terus gak inget sama yang punya emosi, yang memberi emosi, kan awake dhewe makin berat, ngerti nggak maksudnya? Tapi orang sini lek dari apa di sini disuruh-suruh nggak ngerti pegel di sini. Di sini itu saya. Lah ya, di sini pegel karena kayak kamu gitu mungkin sebelumnya 2 tahun itu stabil karena gajimu standar. Enggak juga, awalnya juga cerewetnya minta ampun, tapi aku udah bertahan karena belum bisa bahasa. Saya kira bisa bahasa. Aku 6 bulan bisa ini, tapi aku belum bisa ngomong. Terus setahun aku bisa ngomong. Mereka kaget juga kan ya. Pok coy, bisa ngomong pok. Iya. Gitu. Loh, kok kamu bisa ngomong dari kapan sampai gitu? Terus aku cuma senyum, cuma gitu. Ayo itu loh, enaknya itu gitu. Awal-awal itu bawa awake dhewe ditindeso paribasane kan gak ngerti bahasane. Saiki ngerti bahasane lho ati. Terus semakin kesini aku kan ini toh apa? Dia ngomong, aku cuma iya. Kak, iya Kak, cuma gitu terus. Tapi dia mah bilang aku bohong lah, inilah, itulah. Terserah aku gitu, aku pergi. Dia ngomong terserah aku gitu, aku pergi. Aku sambil jaga anak-anak gitu.
Tapi lama kelamaan kok dia yang marah. Mm-mm. Aku ya udah, aku mulai apa, dia ngomong aku bicara. Mm-mm. Kamu jangan mulai mau, kamu kok mulai mau sih gitu. Hah, gimana sih aku harus ya udah biarin aku gitu. Terus kok lama-lama semakin kesini semakin menekan aku gitu. Terus tapi awal-awal di sini gaji berapa 46 itu selama 2 tahun? ya enggak, 5.000 berapa ya, Intinya ditambahin. ya ditambah 5.000. Nah, menurutku majikanmu itu secara ini ya maksudnya biar kamu nggak pergi ditambahin duit, tapi ya gitu merasa memiliki duit. Enggak, dia gini, pokoknya setelah aku sendiri itu Hmm. bilang kamu aku tambahin gaji ya gitu. Mm-mm. Tapi kerja sendiri dulu gitu. Cari lagi nggak akan gitu kan sebelumnya. Iya cari. Oh udah datang Terus nggak cocok. cuma 1 bulan Di interminit apa anaknya yang nggak mau? interminit. Nah, interminit wongnya ngerti nggak kamu majikan interminit kita aja ruginya banyak. Datangin kita mungkin 20 lebih. Iya waktu Interminit kita 10.000 lebih. Interminit ngerti iya, nggak? iya. Makanya mungkin dari situ juga Terus anunya. waktu interminit itu bilang aku, loh kenapa gitu. Mm. Kan sebelum interminit itu kan aku udah bilang, Mm-mm. aku pulang, aku kan gitu, aku minta Mm-mm. pulang aku gitu. Mm-mm. Terus ya udah ya gitu. Habis Mm-mm. di interminit tuh lah, sebenarnya waktu interminit tuh aku sama dia tuh ke pasar bareng. Mm-mm. Nah. Terus langsung suruh cepye. Iya, sampai rumah aku mandi, terus yang satunya suruh turun beli telur. Wi, jangan bilang ke dia ya, nanti dia mau aku interminit. Loh kenapa aku gitu. Lihat anak-anak ada kutunya, saya yang ini. Marah besar. Terus aku bilang jangan, itu kan masih 1 bulan aku gitu. Aku nggak bisa toleran, pokoknya aku minta dia. Terus ya udah langsung di interminit hari itu juga. Wah, dari Indo tanah. Dari Indo. Iyalah, pengalaman nih. Makanya kadang-kadang 1 kalau Indo bulan. ibu tak cek kepalanya kutuan poga. Tinggi biasa. Tinggi nggak sih? Sekarang nggak ada tinggi. Saya sudah Kutuan di PT di kantor kita yang lama itu yang ada tingginya. Astaga, Bener. aku gitu. Mm-mm. Terus habis di interminit itu, ya udah bilang aku Akhirnya kerja dewean kamu. extend visa 6 bulan ya. Ya. Berdamai sama Sus, jalan-jalan berdua. Beberapa hari sebelum finish kontrak tuh gini, tapi aku nggak cari yang lain loh ya, jadi nggak 2 orang, kamu sendiri mau. Hah? Kenapa? Capek loh aku gitu. Nggak apa-apa, anak-anak juga udah masuk kelas semua. Terus aku bilang, tapi aku capek, aku gitu. Tiga loh ini yang emang kamu bisa ya ngurusin mereka sendiri. Aku sampai gitu ke mereka tuh. Tapi hebat loh kamu ngurusin anak telu. Ya gimana? apalagi si perawan. Kenapa? Apalagi si perawan. Lah ya hebat itu. Hebat. Finish kontrak hebat. Ya udah, aku sabarin gitu. Aku nggak peduli, memang awalnya nggak peduli dia ngomong apa, nggak peduli. Pokoknya aku kerja lah, aku libur. Pokoknya aku happy gitulah pokoknya. Terus ya udah, apa ya, gara-gara apa ya kemarin nggak tahu kenapa tiba-tiba seperti itu, aku nggak tahu. Yo kan gini loh sayang, jangan terlalu berpikir terlalu berat. Namanya majikan kan ada naik turun emosi. Ya, mungkin dia capek kah atau apakah kan yo kan. Ya masalah apapun. Nah, jadi kita ini harus stabilkan, jangan sampai majikan emosi awak dhewe melok emosi. Makin tua aku makin menjaga kestabilan, soalnya aku di darahku tinggi lah. Pauhidkun lah, ngerti pauhidkun, pecah pembuluh darah. Jadi kayak Mbak itu tadi kan kasihan. Harusnya kan kita itu bisa anger management, ngerti nggak? Anger management itu menjaga kestabilan diri sendiri supaya tidak terlalu melok panas, majikan melok marah gitu loh. Ya itu hal yang biasa, jangan terlalu dianggap berat. Mbak Rini ada jamu, ada dengo lah Mbak. Tapi nggak tahu kemarin tuh kok aku kayak gitu, aku ngapain, aku sampai nggak tahu aku Saking sendiri. yo kamu stres, majikannya histeris juga gitu loh. Oh aku gitu. Untuk waktu itu tuh, hari itu tuh aku langsung keinget, ya Allah telepon ibu, aku sampai gitu soalnya.
kan gimana ya, aku kan cuma punya ibu gitu. Ya udah, untung ibu ada gitu. Kalau nggak tahu. Iyalah, ya wes itu anunya lah. Dianggap jangan terlalu diambil berat banget. Sampai tiap hari, semalam juga gitu. Apa akhir-akhir ini apa Apanya? majikanmu akhir-akhir ini begitu apa sudah lama? Sudah lama seperti itu. Tapi kamunya nggak peduli. Kali ini Nggak peduli. hatimu yang hancur. Nggak tahu kenapa. Iyalah. Mungkin lelah sama anak-anak juga. Terus anak-anak kan pada libur nih, nggak sekolah. Nggak sekolah kan dari Iya. Christmas sampai sekarang kan nggak sekolah. Nggak sekolah. Tapi tanggal 3 kayaknya masuk. Tanggal 3 masuk. Masuk. Yalah, semangatlah nak. Yes lah, kamu sedih tak rungok nih kok. Sedih tak rungok nih, melas gitu. Kayak mbak Iku mah kan sebenarnya lebih sedih, apalagi apa-apa suruh ganti. Aku awalnya juga gitu, terus Lah Iku mau apa-apa suruh ganti. Ya, Enggak namanya orang nggak seneng itu, wis apapun itu mungkin dia maksa cecenya suruh ngebreak apa piye kan gak ero awake dhewe. suruh cecene ngebreak. Nah, ya nek misalnya apa-apa ganti, majikan sengaja begitu kan kita juga nggak tahu kan. Tapi logikanya mosok saiki mecahne gelas, sesuk mecahne teko, sesuk mecahne apa kan? Oke. Kan saking stresnya orang mungkin. Kayak ketegangan dilihat dari Terus logikanya itu nek awake dhewe misalnya saiki mecahne piring, sesuk mecahne, pokoknya bendino mecahne barang itu kan mungkin saking stresnya gitu loh. Oke. Mbak mau loh. Dari awake dhewe pribadi Heeh. wis ngono. Lah yo, dadine kan majikan yo wong ya majikan punya hak untuk tidak suka sama kita. Begitu juga kita punya hak untuk meninggalkan majikan ketika kita nggak tahan gitu kan. Terus segala sesuatu nek kembali pada diri kita sendiri. Dasarnya memang rezeki itu ya diatur seperti itu. Ketika kita sudah nggak jodoh, rezeki sudah nggak rezeki, ya sudah. Jadi jangan terlalu stresnya kayak paling menderita santunya kan. Mungkin begitu juga ya kan. Hidup ini kan pilihan. Kau pilih bahagia atau pilih menderita bersamanya. Nek pilih 6.000 dengan tekanan ya dijalani, tapi nek pilih standar dengan kebiasaan, dengan santai ya itu kan hak kita untuk mendapatkan kenyamanan dalam sebuah kehidupan. Ngono gayane kayak yo nek Aku yang majikan ini memang kan apa gajinya ditulis standar dulu. Habis gitu ditambah sendiri sama majikan. Ya majikan paham. Kayak dia kan misalnya kamu ganti majikan ya 1 bulan gaji sesuai kontrak. Nanti kalau dia bilang marahin Jangan mikir orang lain mau ngomong apa. Enggak, Semakin kamu pikir kamu semakin stres. Nanti kalau maksudnya kalau dia kan aku bayar dia segitu kan di kontrak, tapi dia nggak terima minta 6.000 gitu gimana? Enggak, paling aman itu gini, kamu siapkan dirimu untuk majikan baru dulu. Lain-lainnya kok elemu mikir. Iya enggak? Semakin kamu berpikir kan sekarang yang kamu prioritaskan apa? Yang baru. Lah ya. Sekarang prioritas cari majikan baru. Kasih waktu saya mempromosikan kamu juga. Gitu loh, diprioritaskan yang satu. Yang ya memang semua harus dihadapi, tapi kan ada prioritinya. Prioritasnya maunya seperti apa gitu. Paham? Jangan mikir nanti seandainya ini itu dibilangin seandainya kenapa nggak dinikahin orang terkaya di Hong Kong kan gitu. Mau aku minta lah. Lah ya iku mau kan seandainya. Terus rasa angel-angel seandainya besok kita dapat nomor togel ya kan. Terus kita jadi kaya raya. Gak tuku omah ning Hong Kong akeh ta kita. Kadang-kadang menghayal ya. Kadang menghayal nggak apa-apa, Tapi masalahnya hayalannya nggak bikin kamu stres. Ngerti nggak? Nah kita hayalannya seneng-seneng kan bikin orang nyaman tuh, seneng. Oh seandainya kan menghayal sebentar ya kan? Masalahnya yang kamu hayalkan itu bikin kamu stres sendiri. Kan repot gitu loh. Ya kan? Kalau hayalannya kita membuat kita seneng ya itu kan cara kita self reward, menyenangkan diri sendiri. Lah ya, tapi nek pikiranmu kan seandainya gini itu wis salah, prioritasnya jaga cari majikan baru dulu. Setelah majikan baru dapat kita baru mikirin berikutnya gitu sayang. Oke? Paling enggak kamu udah lega cerita sama saya. Terus kalau saya ngasih tahu kamu itu karena bentuk perhatian saya sebagai seorang ibu ke kamu. Iya. Kan gak mungkin kurang ajar iku majikan. Ngene kan gak mungkin apa. Ngerti kan? Iya. Ya itu ya warna dunia. Karena kamu belum ngerasain hitam putihnya dunia gitu loh. Nek kayak dhek malah anak limo mau malah cerita. Cerita malah anak limo.
Tapi dia juga orang yang tough gitu loh, yang survive-nya luar biasa. Sugih gitu. Tajir, melintir. Dia kerja 6 tahun apa namanya? Duitnya ngumpul. Jadi rumah dua, Itu jadi rumah dua, aku melok seneng dan bahagia, bangun rumah lagi. Wah, hebat. Bagi-bagikan tapi. Ya gak apa-apa kan, itu kan cara kita bahagia memberikan Iya, bisa ngasih berkah orang anak, lain ya kan. bisa Dan ngasih suatu saat anak. anakmu akan berterima kasih sama kamu. Iya. Ini hasil ibuku di luar negeri. Ya kan? Bangga. Bangga Makanya luar kan babu. biasa. Babu itu bukan yang pekerjaan hina gitu loh, halal, ngerti nggak? Terus Iya. kita ini orang-orang yang terpilih loh, bisa sampai Hong Kong. Kenekatan kita, mental kita itu sudah orang-orang ibu rumah tangga di Indonesia itu wis lewat gitu loh. Enggak ada apa-apanya. Nah ya wis, kehebatan kita itu wis, kenekatan kita itu wis ngelewati banyak hal gitu loh. Tapi aku selama di Hong Kong kok takut ya, Mem. Takut apa? Kalau minjem uang gitu. Gini nak, Enggak berani. kayak gitu-gitu kan pilihan. Saya bangga sama kalian yang gak terlibat masalah. Karena satu kali kalian terlibat masalah itu akan jadi masalah dalam hidupmu. Berat Nah. loh. Berat kayak gitu tuh. Aku sama ibu nggak seperti itu. Tapi nenekku yang di rumah seperti itu. Nah ya, Kita yang pusing. nah ya. Beneran. Kita bahas utang piutang dulu ya teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya. Karena utang piutang itu perlu dibahas karena banyak menjerumuskan teman-teman yang di sini. Kok tak ceritani sekian tahun anakku yang bermasalah dengan utang, endingnya seperti apa? Ini macem-macem, tak bahas di video berikutnya ya. Thank you yang sudah ngikutin hari ini. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk kita semua. Bahagia di tahun 2023. Bye bye. Assalamualaikum.